Nur Aulia Fauzia dari Prodi Pendidikan Biologi dari Universitas Indonesia PGRI. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan dengan saya pribadi, warga RT 06 RT 029. Oke Pak, saya izin bertanya terkait masalah sampah yang ada di Pasar Pamor ini. Apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan RT atau dilakukan masyarakat seperti bulanan atau mingguan untuk menjaga kondisi lingkungan tersebut? Kalau untuk terkait sampah yang di Pasar Pamor ini, kita sebagai warga RT 06 ini karena itu wilayah lain, jadi kita tidak berhak untuk mengatasi masalah sampah itu. Tapi paling enggak kita terhadap lingkungan kita sendiri secara harian masing-masing warga ya membersihkan lingkungan sendiri. Tapi secara berkala, paling enggak sebulan kita sebagai warga RT mengadakan gotong royong untuk kerja bakti membersihkan sampah. Menurut Bapak nih, bagaimana jika di lingkungan ini di 40-50 tahun ke depan, jika masyarakatnya itu tidak merawat atau tidak peduli terhadap lingkungan ini? Kalau untuk jangka panjang ya Mbak ya, untuk 40 atau 50 tahun ke depan, kalau dari sekarang kita tidak tanamkan ke masing-masing individu, ke anak-anak kita, tentunya lingkungan kita ini akan rusak ya. Makanya mulai sekarang kita tanamkan kepada anak-anak kita sekarang ini untuk peduli terhadap lingkungan. Perkenalkan, nama saya Tiara dari Pendidikan Biologi. Saya ingin menanyakan apa sih yang menjadi harapan masyarakat ke depannya tentang kebersihan dan kesehatan di lokasi ini, Pak? Untuk harapan ke depan ya, Mbak ya. Kalau untuk harapannya ke depan lingkungan ini semakin bersih, semakin maju, dan tentunya ini perlu kepedulian dari masing-masing keluarga yang ada di lingkungan ini. Lalu bagaimana upaya Bapak yang dilakukan untuk mengatasi masalah terkait masalah sampah? Terkait masalah sampah ini ya, yang dilakukan tentunya tadi yang sudah saya sampaikan di depan tadi, masing-masing individu harus peduli terhadap sampah. Ya, tentunya kalau masing-masing individu sudah peduli, nanti untuk ke wilayah yang semakin luas, ke wilayah RT, ke wilayah RW, tentunya akan semakin baik dan semakin tertata kalau semuanya masing-masing peduli terhadap lingkungan dan kebersihan sampah sendiri. Kalau upaya yang dilakukan desanya atau warganya gitu, ada penyuluhan atau apa gitu? Kalau untuk warga di sini kebetulan RT di sini ya, saya sebagai ketua RT setiap bulan ada pertemuan ya. Kita setelah ada pertemuan itu kita menyinggung tentang kebersihan lingkungan dan kita jadwalkan memang setelah pertemuan paginya, kebetulan malam minggu kan paginya terus kita adakan kerja bakti. Apakah ada keluhan Bapak terkait masalah tersebut gitu? Keluhan atau yang Bapak rasakan terhadap permasalahan sampah? Masalah sampah ini sebenarnya ya saya secara pribadi memang mengeluh ya, karena namanya masyarakat luas, warga banyak gitu, mungkin ada beberapa yang tidak peduli terhadap sampah tersebut, sehingga ya masih aja tetap ada sampah yang berserakat, kadang-kadang orang buang sampah sembarangan. Lalu kalau harapan Bapak ke depannya bagaimana? Kalau harapan saya ke depannya ya semua masyarakat tentunya sadar diri akan kebersihan dan sampah ini. Terima kasih Pak, sudah itu. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Rina Yanti dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Indonesia PGRI. Ingin mengajukan pertanyaan ke Bapak. Iya. Apakah Bapak
orang asli dari sini, terus kira-kira udah berapa lama Bapak tinggal di sini? Ya kalau saya kebetulan aslinya bukan sini, saya asli dari Jogja. Saya di sini sejak tahun 97. Kira-kira menurut Bapak apa yang Bapak ketahui tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan? Tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ya. Yang jelas di sini kan masyarakatnya kan majemuk ya. Ada beberapa kalangan dari daerah-daerah tentunya mempunyai kebiasaan masing-masing gitu ya. Nah sebetulnya sih program-program RT itu sudah bagus sebetulnya ya. Ada misalnya ada kerja bakti, ada fogging, ada apa dulu yang itu disinfektan, penyemprotan disinfektan waktu COVID ya. Itu sebenarnya kalau di RT kebetulan sudah bagus programnya. Dulu kembali lagi ke individu masing-masing ya gitu. Selanjutnya, kira-kira menurut Bapak apa yang Bapak ketahui tentang pencemaran lingkungan? Kalau pencemaran lingkungan di sini sih kebetulan kan dekat sungai ya. Nah sungai ini kadang-kadang dulu ya, sekarang udah mendingan lah. Dulu tuh kalau sore itu ada pembuangan limbah dari PT-PT kita nggak tahu ya. Jadi kita juga mau ngadu kemana gitu juga bingung juga gitu tentang limbah ya. Kalau di lingkungan sini sih, kalau untuk lingkungan sini limbah nggak ada. Oke, di kali ya di sungai ini, sebelah ini kan sungai ini. Jadi entah dari mana itu sering limbah itu. Tapi sekarang udah mendingan sih kalau gitu. Kalau dulu iya gitu. Nah selanjutnya, menurut Bapak, apakah kebersihan lingkungan mempengaruhi kesehatan lingkungan? Ya pastilah, pasti itu. Jadi gini, kalau lingkungan bersih tentunya kan juga memberikan kesehatan kita juga gitu. Misalnya dari nyamuk-nyamuk aja gitu kan, kalau perutnya bersih kan nyamuk juga nggak ada yang telur gitu kan. Makanya di sini juga ada di RT 6 ini ada program setiap 6 bulan sekali itu diadakan fogging gitu. Selanjutnya, menurut Bapak, seberapa besar sih kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan di sini? Ya, kembali kepada individunya ya. Sebenarnya sih dari ya pengurus sudah sering sih jaga kebersihan, misalnya minimal masing-masing depan rumahnya aja gitu ya. Sebenarnya kembali ke individu masing-masing tadi. Kan masyarakat itu kan katakan majemuk ya, kebiasaan masing-masing juga gitu. Kadang-kadang kita juga malah salah paham juga gitu, kalau kita terlalu keras malah salah paham antara ini gitu. Nah selanjutnya, bagaimana tanggapan atau respon Bapak terkait aksi masyarakat yang mungkin pernah dilakukan terkait keluhan sampah lingkungan? Kalau selama ini di masa kita kan swadaya, pengangkutan sampah ya swadaya juga. Jadi kami belum pernah sih misalnya mengajukan ke pihak desa atau kelurahan, belum pernah sih. Jadi kami semuanya semua swadaya gitu. Jadi pengangkutan sampah apapun itu semua swadaya. Nama saya Fenyarita Syahira dari jurusan Pendidikan Biologi. Saya mau bertanya terkait pendapat Bapak tentang permasalahan lingkungan yang ada di sini, khususnya tentang sampah permasalahan. Pendapat saya, kalau mengenai sampah ini gini repot juga ya, karena gini kebetulan lingkungan sini ini kan pinggir kali ya, terus kemudian jalanan ini kebetulan juga lalu lalang banyak ya. Jadi kadang-kadang orang buang sampah justru bukan dari warga kami gitu, dari luar ya. Usaha kami ya paling dikasih spanduk atau himbauan yang buang di sini gitu sih. Oke. Kalau untuk sejarah kondisi lingkungan sebelum terjadi pencemaran, kalau sini sih pencemaran nggak ada, pencemaran tidak ada ya. Jadi justru sekarang semakin membaik. Dulu sini terlalu paling kumuh ya. Jadi sekarang mulai membaik dengan adanya berujung kali ini. Dulu kan banjir nih, setiap 5 tahun sekali banjir gitu kan. Alhamdulillah tahun-tahun belakangnya udah nggak banjir lagi karena udah pengurukan, udah dibikin bronjong gitu ya. Jadi untuk pencemaran lingkungan nggak ada. Apa yang sudah dilakukan oleh desa atau tempat atau mungkin Bapak selaku ketua RT sehingga kegiatannya menyebabkan entah kerusakan atau mungkin perbaikan lingkungannya? Iya. Kalau
kegiatan di desa ya? Iya. Kalau kegiatan di desa nggak ada sih, nggak ada. Jadi kami kebetulan tuh semua serba swadaya ya. Dari warga mau pengaturan jalan, bikin aula atau apa semua swadaya warga. Jenis sampah apa aja nih kalau misalkan yang sering banget terjadi di sini kayak tadi pembuangan sampah sembarangan gitu Iya, kan? betul. Itu jenisnya jenis sampah aja. Jenis sampah apa aja Pak? Yang sini rumah tangga yang jelas yang paling banyak sama rumah tangga gitu. Kalau untuk limbah-limbah pabrik, Limbah pabrik tadi yang saya katakan awal tadi sekarang sudah mulai nggak ada lagi gitu. Kalau dulu sering banget itu. nah kalau kan tadi seperti yang Bapak bilang dulu kan sering. Nah kira-kira dampaknya itu apa aja Pak selain banjir? Yang jelas untuk polusi udara ya, nafas sesak gitu kadang-kadang gitu. Karena baunya sangat menyengat banget. Jadi kalau untuk yang lain paling pernapasan yang terganggu gitu, batuk misalnya gitu. Nah, kalau kayak gitu ada aksi atau respon masyarakat terkait masalah lingkungan atau mungkin perbaikan lingkungan yang tidak berjalan gitu Pak? Kalau selama ini gimana ya, seperti lingkaran setan ya, susah ini kita mau ngadu kemana juga percuma gitu. Jadi ya udah kitanya yang ini aja, usaha sendiri aja gitu misalnya gitu. Oke baik Pak, terima kasih. Iya sama-sama ya. Menurut Bapak bagaimana cara menjaga atau merawat lingkungan? Cara menjaga atau merawat lingkungan, pertama kita harus bisa menjaga dan merawat rumah kita sendiri, karena rumah kita itu bagian daripada lingkungan hidup secara umum. Jika rumah kita mulai bersihkan, jaga kelola sampah umum, maka ini membantu peran untuk keberlangsungan lingkungan sekitar yang semakin menjadi lebih baik dan layak untuk dihuni. Dengan cara mengelola sampah, mendaur ulang sesuatu yang memang bisa digunakan kembali. Jika memang tidak bisa, ya kita pisahkan dan kita tempatkan di tempat yang semestinya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Baik, lalu apa saja dampak yang terjadi akibat adanya masalah lingkungan? Dampak yang terjadi akibat masalah lingkungan, yang pertama tentunya yang paling terlihat itu kesehatan dari warga sekitar yang ada di lingkungan tersebut. Jikalau lingkungan menjadi tidak baik, tercemar dengan adanya sampah, kotoran atau apapun itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit, ya, perkembangan bakteri-bakteri yang semakin meningkat karena lingkungan yang tidak baik, ya. Kemudian mungkin bisa ditambah dengan keberadaan virus-virus yang mungkin menyebar, itu tentu akan mengganggu kesehatan masyarakat dan juga bisa mengurangi kesehatan mental. Tentu orang yang hidup di lingkungan yang bersih itu memiliki mental kesehatan yang tinggi dibandingkan orang yang hidup di lingkungan yang kotor, yang tidak baik dan semacamnya. Baik, menurut Bapak tuh siapa sih yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan di lokasi ini? Untuk yang bertanggung jawab menjaga kebersihan di lokasi ini, tentu kita mulai dari diri kita sendiri. Elemen paling dasar yang ada dalam tatanan sosial, yang paling pertama ya diri kita sendiri. Kita terapkan pada diri kita sendiri untuk sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, tidak di tempat yang semestinya seperti di sungai, di jalanan, di selokan dan semacamnya, karena itu bisa mengganggu keberlangsungan lingkungan yang baik, dan bisa mencemari lingkungan juga yang tadi sudah disebutkan, bisa memberikan dampak-dampak negatif terhadap kesehatan mental dan seterusnya. Dan kemudian perlu ada andil dari sistem pemerintahan yang paling rendah, RT, RW, kemudian lurah, kecamatan dan seterusnya, bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat untuk membuat program-program yang bisa menjaga keindahan, kebersihan, keasrian lingkungan semuanya. Lalu kegiatan apa yang sudah Bapak lakukan untuk pengakuan lingkungan tersebut? Kegiatan sudah dilakukan? Ya, kita mulai dari menerapkan kegiatan membersihkan rumah rutin. Kita biasa lakukan di setiap weekend atau akhir pekan. Kita sedang off bekerja, ya kita bersihkan semua lingkungan rumah kita. Kemudian untuk lingkungan secara umumnya di RT ada kerja bakti yang membersihkan selokan,
kemudian membersihkan tempat-tempat sampah yang ada di setiap rumah, ya, supaya tidak menumpuk kotoran-kotoran yang sisa-sisa dari limbah-limbah basah seperti itu. Itu yang Terakhir ya Pak, ini bagaimana sih cara Bapak memberikan pemahaman kepada anak agar si anak itu bisa menjaga kebersihan lingkungan? Kalau untuk mengajari anak, kita harus menyontohkan yang pertama. Kita harus memberikan contoh yang baik pada mereka. Jangan kita malah memberikan contoh yang buruk dengan kita memperlihatkan kepada mereka bagaimana cara membuang sampah yang benar, bagaimana seharusnya sampah itu diletakkan, tidak untuk dibuang sembarangan. Kita harus memberikan contoh kepada mereka. Yang mana anak itu peniru yang baik ketika mereka melihat orang tuanya melakukan tindakan yang baik dengan mengolah sampah dengan baik, maka tentu si anak akan meniru hal baik tersebut. Dia akan terbiasa membiasakan dirinya melakukan apa yang dia lihat dari orang tuanya. Ditambah dengan kita mengajarkan secara verbal juga, secara lisan, kita ajarkan, kita kasih paham kepada mereka, dan kita ajari mereka nanti ketika mereka sudah bisa memahami bahaya atau dampak negatif dari tindakan membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya